Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi mudharabah dan musyarakah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hizal Fulki Fauzan dari jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Jadi apa itu akuntansi murabahah? Akuntansi murabahah yang berdasarkan dari pernyataan standar akuntansi keuangan PK nomor 102. Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah dapat dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Nah, sekarang murabahah berdasarkan pesanan. Apa itu murabahah berdasarkan pesanan? Maksudnya itu adalah dalam berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah, pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Nah, jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Nah, kalau untuk murabahah tanpa pesanan adalah dalam murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian barang tanpa memperhatikan adanya pesanan dari pembeli. Nah, yang selanjutnya adalah cara pembayaran murabahah. Nah, cara pembayaran murabahah itu adalah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh pembayaran tangguh. Nah, apa sih pembayaran tangguh itu? Nah, pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dapat dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Ini adalah akuntansi untuk penjual. Nah, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Nah, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah jika murabahah pesanan mengikat dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Nah, yang selanjutnya adalah jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat. Yang pertama adalah nilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah, dan yang kedua adalah jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah daripada biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Ini adalah perolehan apa yang ada di akuntansi murabahah. Selanjutnya adalah potongan pembelian atau diskon. Nah, potongan pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah jika terjadi suatu sebelum akad murabahah, maka sebagai pengurang biaya peroleh aset murabahah.
Nah, yang kedua adalah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati, maka bagian yang menjadi hak nasabah. Nah, ini ada dua nih. Yang pertama dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban. Nah, yang kedua adalah atau kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban. Jadi eh, eh, potongan pembelian eh, potongan pembelian hak bagi nasabah itu adalah yang pertama dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian, dan yang kedua adalah kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban. Nah, untuk yang selanjutnya adalah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah. Nah, yang terakhir adalah jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasi lain. Yang selanjutnya adalah jenis potongan atau jenis diskon. Potongan atau diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi potongan atau diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah potongan biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. Nah, yang terakhir adalah dan komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Selanjutnya adalah kewajiban menjual kepada pembeli. Atas pengembaliannya, potongan pembeli akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian. Yang kedua adalah dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Jadi apabila di diskon ini akan batal jika nasabah melakukan dua hal. Yang pertama dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan jumlah pengembalian, dan yang kedua adalah dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Yang selanjutnya adalah denda. Denda yang disebutkan tadi adalah jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Jadi jika si nasabah atau si pembeli menunggak, nah maka penjual boleh mengasih denda kepada pembeli itu. Nah, jika belum mampu melunasi yang disebabkan oleh force majeure. Yang kedua adalah denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir, yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Nah, besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad, dan dana yang berasal dari denda yang diperuntukkan sebagai dana kebajikan. Nah, yang selanjutnya adalah pengakuan keuntungan murabahah diakui. Yang pertama adalah pada saat terjadinya akad murabahah,
jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa pengangsuran murabahah tidak melebihi 1 periode laporan keuangan. Jadi eh, eh, keuntungan akan diakui jika sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi 1 periode laporan keuangan. Nah, yang kedua adalah selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui 1 periode laporan keuangan, jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam 1 periode ditentukan dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Nah, persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya peroleh aset murabahah. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai dari uang atau time value of money tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar. Nah, yang sedia adalah potongan pelunasan. Nah, potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode tersebut berikut. Nah, yang pertama adalah jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Jadi kalau mau mempercepat pelunasan, maka si nasabah akan mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahahnya. Nah, yang kedua adalah jika diberikan setelah penyelesaian, maka terlebih dahulu menerima pelunasan utang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah. Nah, yang selanjutnya adalah potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut. Nah, yang dimaksud adalah jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Nah, yang kedua adalah jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban. Nah, jadi potongan angsuran murabahah akan diakui jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Nah, yang kedua adalah jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban. Nah, yang berikutnya adalah jaminan dan uang muka. Yang pertama adalah penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah antara lain dalam bentuk barang yang telah diberi dari penjual. Yang kedua adalah penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Nah, yang ketiga adalah uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Nah, jika akad murabahah batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. Nah, jadi uang muka itu kalau misalnya nasabah itu bisa melakukan uang muka terhadap pelunasan piutang. Nah, jika murabahah itu disepakati. Nah, kalau misalkan akad murabahah itu batal, uang mukanya akan dikembaliin kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan
kesepakatan. Nah, jika uang muka itu lebih kecil daripada kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. Yang selanjutnya adalah pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut. Ini adalah pengakuan dan pengukuran. Yang pertama adalah uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima pada saat barang jadi beli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Nah, dan yang kedua adalah jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperindukan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Jadi uang muka itu diakui sebagai uang muka sendiri itu jika pembelian sebesar jumlah yang dapat diterima pada saat barang jadi dibeli. Nah, maka uang muka itu akan diakui sebagai pembayaran piutang. Dan yang kedua adalah jika barangnya batal dibeli oleh nasabah atau si pembeli itu, maka uang muka akan dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah yang telah dikeluarkan oleh si penjual. Nah, yang selanjutnya adalah akuntansi untuk pembeli akhir. Utang yang ditimbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati. Nah, jumlah yang wajib dibayarkan. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Nah, selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban. Maksudnya itu beban murabahah tanggungan. Nah, beban dari murabahah tanggungan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah. Nah, potongan pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan hutang murabahah sebagai pengurang beban murabahah. Tanggungan denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad yang diakui sebagai kerugian potongan uang muka akibat dari pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian. Nah, penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang margin murabahah disajikan sebagai pengurang atau kontra account piutang murabahah. Yang selanjutnya adalah akuntansi musyarakah. Nah, definisi dari akuntansi musyarakah adalah pernyataan standar akuntansi keuangan. Definisi dari pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 106. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Jadi definisi dari musyarakah itu akad antara kerjasama dua pihak yang misal kayak
nasabah dengan bank atau lebih untuk di suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sebagai ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan untuk resiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Jadi akad musyarakah ini lebih baik untuk usaha ya, karena bisa lebih dari dua pihak, di mana untuk keuntungan itu bisa berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi keuntungannya disepakati bersama. Kalau untuk resiko itu ditangguh berdasarkan porsi yang porsi kontribusi dana. Jadi misalnya shareholder-nya itu memberikan kontribusi sebesar 3 juta, maka resikonya berdasarkan porsi yang dia keluarkan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah musyarakah permanen, adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya, tetap hingga akhir masa akad. Nah, definisi selain pernyataan standar akuntansi keuangan adalah musyarakah menurun atau musyarakah mutana kisah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah mitra aktif. Nah, mitra aktif itu apa sih? Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Nah, untuk mitra pasif itu apa sih? Nah, mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Jadi untuk mitra aktif itu orang yang mengelola atau yang menjalankan suatu perusahaan tersebut, itu yang disebut mitra aktif. Nah, kalau untuk si mitra pasif itu mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah atau yang berkontribusi dalam dana saja. Nah, ini adalah karakteristik dari musyarakah. Nah, para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Nah, untuk selanjutnya, mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati oleh nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada entitas atau mitra lain. Nah, untuk investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas, termasuk aset tak berwujud seperti lisensi atau hak paten. Nah, karena mitra tidak dapat menjamin dana mitranya, maka setiap mitra dapat meminta mitranya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah yang satu adalah pelanggaran terhadap akad, antara lain pelanggaran terhadap akad yaitu penyalahgunaan dana investasi, memanipulasi biaya dan pendapatan operasional, atau yang kedua adalah pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, untuk pelaksanaan yang tidak sesuai prinsip syariah itu
Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan intuisi yang berwenang. Nah, yang kedua adalah pendapatan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik berupa kas maupun aset non-kas lainnya, atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik berupa kas maupun aset non-kas lainnya. Jadi, untuk pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah itu ada dua ya. Yang pertama adalah tidak ada kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan intuisi yang berwenang atau ada bukti lah yang ada bukti dari kesalahan tersebut. Nah, yang kedua adalah pendapatan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. Jadi pendapatannya untuk para mitra itu akan diberikan secara proporsional, nah sesuai yang dana yang dia setorkan atau yang disepakati oleh para mitra. Nah, sedangkan untuk kerugian itu akan dibebankan secara proporsional sesuai yang dana disetorkan oleh para mitra, baik kas ataupun non-kas. Nah, untuk jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah, maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Nah, bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. Nah, ini ada bonus jika di antara mitra itu memberikan kontribusi atau nilai lebih kepada mitra lainnya. Maka mitra yang memberikan kontribusi lebih akan dapat keuntungan juga yang lebih besar. Jadi dia mendapat bonus lah dalam bentuk keuntungan yang lebih tersebut berupa porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. Nah, untuk selanjutnya adalah porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang diseluruhkan. Jadi untuk porsi jumlah bagi hasil untuk mitra itu ditentukan bukan berdasarkan jumlah investasi yang disalurkan, tetapi berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad tersebut. Jadi bukan jumlah investasi yang disalurkan, melainkan pendapatan usaha yang diperoleh selama periode. Nah, yang selanjutnya adalah pengelola musyarakah mengadministrasi transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri. Yang selanjutnya adalah pengakuan dan pengukuran. Untuk pengakuan dan pengukuran, pertanggungjawaban pengelola usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Nah, yang pertama adalah akuntansi mitra aktif atau nasabah.
Nah, pada saat akad itu investasi musyarakah diakui pada saat menyisihkan kas atau aset non kas untuk usaha musyarakah. Yang kedua adalah pengukuran investasi musyarakah. Nah, pengukuran investasi musyarakah berdasarkan pada yang pertama adalah dalam bentuk kas, nah, dinilai sebesar jumlah yang disisihkan. Nah, untuk yang kedua adalah dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Nah, yang selanjutnya adalah selisih kenaikan aset musyarakah diamortisasi selama masa akad musyarakah. Nah, aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan. Yang pertama adalah penyusutan yang dihitung dengan historical cost model ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali pada saat menyisihkan aset non-kas untuk usaha musyarakah. Nah, yang selanjutnya adalah apabila proses penilaian pada nilai wajar dihasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Nah, aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar baru. Nah, untuk yang selanjutnya adalah biaya yang terjadi pada saat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Jadi untuk yang pertama adalah selisih kenaikan musyarakah itu akan diamortisasi selama akad musyarakah. Jadi aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan. Yang pertama adalah itu penyusutan yang dihitung dengan historical cash model ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyisihan aset non-kas untuk usaha musyarakah. Dan yang kedua adalah apabila proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini akan diakui sebagai kerugian. Jadi kalau misalnya udah kelihatan nih penilaiannya akan apabila penilaian pada nilai wajar mendapatkan penurunan nilai aset, maka langsung akan diakui sebagai kerugian. Nah, untuk aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. Yang terakhir adalah pada biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya seperti biaya studi kelayakan, nah itu tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Nah, dan untuk penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif, misalnya dari bank syariah, diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima, dan dana yang dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis apabila aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif. Untuk selama akad
itu bagian etnitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian apabila ada, atau nilai tercatat aset musyarakah non-kas pada saat penyisihan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian apabila ada. Jadi untuk selama akad, bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akan dinilai sebesar untuk jumlah kas itu akan dipisahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad akan dikurangi dengan kerugian apabila itu kerugian itu ada. Dan yang kedua adalah nilai tercatat aset musyarakah apabila aset musyarakah itu non kas pada saat pengisian untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian apabila kerugian itu ada ya. Nah, untuk yang ketiga adalah bagian etnitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra secara bertahap dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirka temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian. Nah, apabila kerugian itu ada. Nah, untuk akhir akad itu pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dibayarkan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Nah, untuk pengakuan hasil usahanya, pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Nah, untuk sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atau atas bagi hasil dan kewajiban. Dan yang kedua adalah kerugian investasi musyarakah diakui sebagai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Yang selanjutnya adalah jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau mengelola usaha, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. Nah, yang selanjutnya adalah pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Nah, ini adalah akuntansi mitra pasif pada saat akad. Nah, yang pertama adalah investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah. Yang kedua adalah pengukuran investasi musyarakah. Yang pertama adalah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Dan untuk dalam bentuk aset non-kas itu dinilai sebagai nilai wajar dan
Jika terdapat ada selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama akad atau kerugian pada saat terjadinya. Nah, yang selanjutnya adalah investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Nah, yang terakhir adalah biaya yang terjadi akibat akad musyarakah atau misalnya biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah. Nah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Yang selanjutnya adalah selama akad itu apa sih yang dilakukan selama akad? Yang pertama adalah bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana di akhir akad dinilai sebesar yang A adalah jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian apabila ada, atau yang B adalah nilai tercatat aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian. Nah, jika ada atau apabila ada. Yang terakhir adalah apabila entitas atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra secara bertahap dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian. Untuk akhir akad, pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif akan diakui sebagai piutang. Dan untuk pengakuan hasil usaha, pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra aktif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sebagai dengan porsi dana. Jadi seperti yang yang dijelaskan, itu adalah akad ada dua akad. Yang pertama adalah akad musyarakah dengan akad mudharabah ya. Jadi yang saya jelaskan saya sebelumnya jelaskan bahwa itu murabah itu adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga peroleh ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual juga harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli akan dilakukan berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan. Nah, merubah ini akan dibagi lagi nih. Yang pertama adalah berdasarkan pesanan, dan yang kedua adalah berdasarkan non pesanan ya. Jadi untuk yang pertama adalah merubah berdasarkan pesanan. Jadi penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari si pembeli dari pembeli. Nah, berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam akad murabahah itu pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Nah, untuk jika aset murabahah yang telah dibeli oleh si penjual dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Nah, untuk
untuk murabahah berdasarkan pesanan itu dibagi dua lagi nih, menjadi yang mengikat dan yang tidak mengikat. Jadi kalau yang mengikat itu si pembeli itu kalau udah eh, mm, sudah membeli pesanannya itu nggak boleh dibatalkan pesanannya. Dan yang kedua adalah jika tidak mengikat, maka pembeli itu boleh dibatalkan pesanannya. Dan untuk yang si mengi, si yang mengikat itu adalah eh, jika mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut akan menjadi beban dan akan mengurangi nilai akad. Dan untuk merubah tambah pesanan adalah penjual melakukan pembelian barang tanpa memperhatikan adanya pesanan dari pembeli. Jadi eh, si penjual itu nggak akan memperhatikan adanya pesanan dari pembeli. Jadi nggak nggak inilah nggak pengikat kayak si murabahah yang berdasarkan pesanan. Dan untuk cara pembayaran dalam murabahah itu adalah eh, eh, dilakukan itu secara tunai atau tangguh pembayaran. Nah, untuk eh, pembayaran tangguh itu adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Jadi kayak nyicil lah, atau enggak tunai itu harus lunas banget. Itu adalah cara untuk pembayaran murabahah. Dan akuntansi untuk penjual. Nah, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut. Pertama adalah jika pesanan mengikat itu dinilai sebesar biaya perolehan, dan untuk jika terjadi penurunan aset karena barang tersebut atau aset tersebut usang atau rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada si pembeli itu, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban atau mengurangi nilai aset. Nah, yang B adalah jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, itu yang pertama adalah dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah. Dan jika nilai bersih dapat direalisasikannya lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Nah, ini adalah untuk potongan pembelian atau diskon. Nah, diskon aset murabahah diakui sebagai berikut. Yang pertama adalah jika terjadi sebelum akad murabahah, maka sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah. Nah, yang kedua adalah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad disepakati, maka bagian yang menjadi hak nasabah yang pertama adalah dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban. Dan yang kedua adalah kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban. Nah, yang C adalah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi hak lembaga syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah. Ya, yang terakhir adalah jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, diakui sebagai pendapatan operasi lain. Nah, ini diskon ya. Kejadian yang akan diakui diskon pada aset murabahah. Ada 4
ada 4 poin ya. Dan untuk jenis potongan, nah, jenis potongan ini ada 3 ya. Jadi potongan yang terkait dalam pemberian barang antara lain meliputi, yang pertama adalah potongan dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. Dan yang kedua adalah potongan biaya asuransi dari perusahaan dalam rangka pembelian barang. Dan yang terakhir adalah komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Nah, selanjutnya adalah kewajiban penjual kepada pembelian atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi pada saat, nah ini jika si penjual itu si pembeli itu mempunyai hak mengembalikan potongan apabila si pembeli itu melakukan pembatalan pada saat yang pertama adalah dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian, dan yang kedua adalah dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Nah, ini adalah dana dalam akad murabahah. Nah, yang pertama adalah jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual ini berhak penjual ini berhak mengeluarkan dana mengenakan dana kepada si pembeli, tetapi jika terdapat bukti bahwa si pembeli itu belum mampu melunasi utang tersebut yang disebabkan oleh force majeure, maka denda itu tidak disetujui. Nah, yang kedua adalah denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir atau yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan diperjanjikan dalam akad, dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan. Jadi fungsi dana itu yang kedua itu maksudnya itu untuk mendisiplinkan si pembeli agar nggak melewati batas waktu yang ditentukan, dan untuk untuk anggaran dana ya, jika ada anggaran dananya itu akan dialihkan sebagai dana kebajikan. Nah, ini adalah pengakuan keuntungan dari murabahah yang diakui pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak lebih dari 1 periode laporan keuangan. Dan yang kedua adalah selama periode akad proporsional, jika akad melampaui 1 periode laporan keuangan, jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam 1 periode ditentukan dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan yang dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan saat murabahah. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang atau time value of money tidak diperkenalkan karena tidak diakomodasikan dalam rangka dasar. Ini adalah potongan pelunasan. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu
atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut. Yang pertama adalah jika diberikan pada saat penyelesaian pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang murabaha dan keuntungan murabaha. Yang kedua adalah jika setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabaha dari si pembeli. Nah, kemudian penjual itu akan membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabaha. Ini adalah potongan angsuran murabaha akan diakui sebagai berikut ya. Yang pertama adalah yaitu jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, diakui sebagai pengurang keuntungan murabaha. Nah, jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran dibeli diakui sebagai beban. Yang selanjutnya adalah jaminan dan uang muka. Yang pertama adalah penjual dapat meminta pembeli menyediakan angsuran atas piutang murabaha antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari si penjual. Nah, yang selanjutnya adalah penjual dapat meminta uang muka kepada si pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Nah, yang ketiga adalah uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabaha jika akad murabaha disepakati. Nah, jika akad murabaha batal, maka uang muka yang dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Nah, jika uang itu lebih kecil daripada kerugian, maka si penjual itu dapat meminta pertambahan dari si pembeli. Nah, ini adalah pengakuan dan pengukuran uang muka. Nah, yang pertama adalah uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima pada saat barang jadi beli oleh si pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Dan yang kedua adalah jika barang batal dibeli oleh si pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada si pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si penjual. Nah, ini adalah akuntansi untuk pembeli akhir. Nah, hutang yang timbul dari transaksi murabaha di murabaha tangguh diakui sebagai hutang murabaha sebesar harga beli yang disepakati, jumlah yang wajib dibayarkan. Yang diperoleh melalui transaksi murabaha diakui sebesar biaya peroleh murabaha tunai. Nah, untuk selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai akan diakui sebagai beban murabaha tangguhan. Nah, untuk beban murabaha tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan proporsi utang murabaha. Nah, untuk potongan pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan hutang murabahah sebagai pengurang beban murabahah tangguhan denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian potongan uang muka akibat pembelian akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian. Nah, yang selanjutnya adalah akuntansi musyarakah. Nah, ini seperti dijelaskan sebelumnya, akuntansi musyarakah itu adalah kerjasama ya antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Nah, di mana antara pihak itu memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Dan untuk definisi musyarakah permanen yaitu
musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Dan untuk musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana mitra ya, akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Dan untuk definisi mitra aktif itu adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas mitra tersebut. Dan untuk mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Nah, ini adalah karakteristik dari musyarakah. Yang pertama adalah para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang berjalan maupun yang baru ya. Untuk selanjutnya, mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada entitas. Jadi bisa berangsur-angsur atau langsung. Jadi dan selanjutnya untuk investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas, termasuk aset tak berwujud seperti lisensi dan hak paten. Nah, selanjutnya itu karena setiap mitra itu tidak dapat menjamin dana mitranya, maka setiap mitra itu akan meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Nah, ini adalah beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahan guna dana investasi, yang kedua adalah manipulasi biaya, dan yang terakhir adalah pendapatan operasional. Dan yang selanjutnya adalah pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, berdasarkan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah itu ada dua. Yang pertama adalah jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Yang kedua adalah pendapatan usaha musyarakah akan dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik kas maupun non-kas, aset non-kas, atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Nah, sedangkan untuk kerugian itu dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik kas atau aset non-kas. Nah, selanjutnya adalah jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih kepada mitra lainnya dalam akad musyarakah, maka mitra tersebut akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari yang dia berikan dananya. Maka bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad dari jumlah investasi yang disalurkan. Dan yang terakhir adalah pengelola musyarakah mengadministrasi transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri. Dan ini adalah pengakuan dan pengukuran. Nah, apa sih itu? Itu adalah untuk pertanggungjawaban pengelola usaha musyarakah dalam pengelola usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah
harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha tersebut. Pertama adalah untuk akuntansi mitra aktif itu pada saat akad investasi musyarakah diakui saat menyisihkan kas atau aset non kas untuk usaha musyarakah. Dan untuk pengukuran investasi musyarakah itu ada dua, yaitu adalah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang disisihkan, dan yang kedua adalah dalam bentuk aset non kas dinilai sebagai nilai wajar. Nah, jika ada selisih, maka nilai wajar dan nilai buku aset non kas, maka selisih tersebut itu akan diakui sebagai ekuitas. Dan ini adalah pada saat akad juga, dan untuk selama akad, dan ini akhir akad, dan pengakuan hasil usaha. Nah, untuk akuntansi mitra pasif pada saat akad itu yang pertama ini mulai akad ya, dan untuk selama akad ada tiga ya, dan akhir akad itu pada saat diakhiri investasi musyarakah belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Dan untuk pengakuan hasil usaha, pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan untuk kerugian investasi musyarakah diakui sebagai porsi dana. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.